Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Captain Ray dari channel Captain Ray Memang Horor. Malam kali ini adalah malam yang luar biasa bagi saya karena ini adalah pertama kali saya mengeksplor outdoor sebuah candi jawar atau yang biasa dikenal purbakala oleh warga sekitar. Ini eksplor pertama saya di tepi hutan, bukan di tepi hutan, udah di hutan. Oke, gimana, seperti apa ceritanya? Lanjut. Ada binatang. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nggak usah terlalu banyak bahot karena efisiensi waktu. Kebetulan saya kesini sudah sangat sering sebenarnya. Hanya pada waktu itu saya belum bermain, belum menjadi seorang konten kreator. Jadi di depan kalian ini adalah sebuah pendopo, sebuah joglo yang mana selalu difungsikan oleh beberapa kalangan untuk melakukan acara adat, acara budaya, acara ritual atau apa istilahnya yang tepat. Di lokasi ini biasanya dilakukan pada saat malam purnama atau Senin malam Selasa, tepatnya malam Selasa Kliwon, di tempat ini, di titik ini. Itu ritual adat atau budaya saya nggak ngerti. Yang jelas kita menghormati ya, kita menghormati. Jadi saya tidak berkeinginan untuk masuk ke situ. Oke, kita lanjut. Jadi perlu saya informasikan bahwasannya lokasi ini tepat berada di ketinggian kurang lebih 1460 meter di atas permukaan laut. Dan saat ini suhu di sini kurang lebih 13 derajat Celcius. Kalian bisa bayangin kan? Sorry, antara 16 atau 18 derajat Celcius tadi. Jadi di sini ada sebuah gazebo. Sebuah gazebo ini diperuntukkan untuk pengunjung atau orang yang hendak bermalam dan melakukan ritual di sini. Jadi sebenarnya lokasi ini sangat luas sampai ke atas sana. Jadi kita lihat, kita telusuri satu persatu ya. Dingin mas bro, dinginnya pakai banget. Jadi saya melakukan, nah ini, Assalamualaikum WRWB, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Weda Dongtian, dan Rahayu. Ini adalah salam dari beberapa agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu dari Islam, Om Swastiastu itu adalah salamnya orang Hindu, Namo Buddhaya adalah salamnya orang Buddha, dan selebihnya saya tidak tahu karena keterbatasan pengetahuan saya. Jadi bagi kalian yang tahu itu salam dari agama apa, silahkan isi di kolom komentar. Oke, kita lanjut ya. Kita hormati, kita hargai tempat ini. Karena beberapa dari pengunjung ini ada yang melakukan ritual-ritual tertentu di spot-spot tertentu ya. Di situ ada musola. Jadi tempat ini sangat dirawat oleh beberapa orang, dan terutama salah seorang yang dermawan menjaga situs purbakala. Dan kelestarian lingkungan ini dijaga oleh Dinas Purbakala di bawah naungan Dinas Kabupaten Malang. Saya berada di ketinggian 1460 ya, kurang lebih. Sorry, shaking kamera, 1460 meter di atas permukaan air laut.
tepatnya di lereng sisi selatan Gunung Semeru. Tepatnya berada di sisi selatan Gunung Semeru. Di situ terdapat beberapa tulisan. Nanti kita baca satu-satu, mungkin bisa menambah pengetahuan. Itu namanya situs Purbakala. Oke. Dan di sini ada tulisan, oh ya, jagalah kebersihan. Oke. Di sini ada sebuah saya lupa, pojok teras atau panggung teras, saya kurang paham ya. Nah, di sini ini adalah sebuah situs purbakala juga, peninggalan purbakala. Saya tidak mau mengangker-angkerkan tempat ini karena ini hanya sebuah peninggalan sejarah. Jadi hanya untuk menambah sebuah pengetahuan saja buat saya khususnya, dan buat kalian viewer, subscriber saya tercinta pada umumnya. Saya tidak menganggap tempat ini angker, hanya saja tempat ini biasanya dijadikan tempat ritual ya, oleh orang yang memiliki kepercayaan tertentu. Dan saya harap buat para pengunjung yang ke situs ini untuk menjaga kelestarian tempat ini ya. Oke. Ini panggung teras atau pojok teras, saya nggak ngerti, lupa namanya. Kita lanjut, kita tinggalin spot ini. Ya, namanya juga di tepi hutan, dan kalian bisa melihat di situ ada lampu. Sebenarnya tempat ini, halo, angin. Tempat ini diberi penerangan, difasilitasi oleh pemerintah agar menghilangkan kesan angker dan hal-hal yang negatif lainnya, karena beberapa beberapa arca itu sudah ada yang hilang. Jadi menurut informasi yang saya terima, situs ini ditemukan pada tahun 1982 atau 83. Nah, beberapa tahun sebelumnya saya melihat di sini ada pelinggih ya, ada altar tempat sembayangnya orang Hindu. Bisa kalian lihat di situ masih ada dupa dan ada bekas dupa. Kita hormati, jangan sampai kita menyinggung perasaan, karena kita sesaudara, sebangsa, setanah air, dan sudah sepatutnya kita menghormati agama yang berbeda. Oke, kita lanjut. Di depan ini, apa itu? Tak perlu keliling dunia. Ada tulisan di situ, tak perlu keliling dunia. Dan di depan ini ada dua patung singa yang diberi kain kotak-kotak hitam putih, atau kalau tidak salah dalam istilah Balinya namanya kain poleng atau poleng, saya nggak tahu ya. Mohon maaf jika saya ada kekeliruan pengucapan atau kesalahan karena keterbatasan pengetahuan saya. Dulu saya ingat saya ada tangga di sini, tangganya nggak ada ya. Jadi karena saya karena saya tiba di sini sudah malam, dengan terpaksa saya mengeksplor tempat ini malam hari. Dan di atas itu ada sebuah petilasan. Saya kurang tahu itu petilasan atau apa. Kalian bisa melihat di vlog saya siang hari, di mana vlog saya siang hari, di situ ada juru kuncinya atau orang yang menjaga, merawat
wilayah ini. Ya, di sini ada sebuah meja altar dan jelas, jadi di situ mungkin tempat sembahyangnya orang atau kepercayaan tertentu atau orang Hindu, saudara-saudara kita yang beragama Hindu melakukan ritual keagamaan di situ, sehingga saya atas dasar saling menghormati dan menghargai, saya tidak naik ke sini tanpa ada juru kunci yang mengawal saya. Oke, kalian bisa melihat vlog saya di siang hari. Nah, di sini terdapat sebuah pondasi apa ini? Seingat saya pondasi-pondasi ini adalah tempat sembahyang orang Hindu juga pada dahulu kala. Pada beberapa waktu tahun lalu saya kesini masih melihat beberapa pelinggih di sini. Ada beberapa pelinggih di sini dan ada tempat apa? Titayatna, saya lupa, di atas ini. Jadi terbuat dari bambu, tersusun ke atas, tempatnya orang Hindu bersembahyang. Oke, jadi saya tidak membuat cerita atau kisah yang diangker-angkerkan. Nah, kalian mendengar suara sepeda motor ya? Itu adalah juru kunci bangunan ini, juru kunci situs purbakala ini yang menjaga lingkungan ini. Jadi mungkin setelah vlog malam hari kita akan, jangan lupa kalian saksikan vlog siang harinya. Sorry kalau misalkan saya berbicara agak belepotan, karena saya agak-agak khawatir karena ini menyangkut agama lain, takut ada yang tersinggung ya. Jadi ini adalah patung apa namanya, Dewa Ganesha. Dewa Ganesha salah satu dewa yang dipercaya oleh umat Hindu, dan bisa kalian lihat itu ada beberapa dupa tempat persembahan dari orang agama Hindu. Oke, kita coba keliling karena seingat saya sebenarnya di atas dari apa namanya, petilasan ini, nah di situ itu sebenarnya sebuah petilasan ya, tetapi karena ada saudara kita yang mungkin habis melakukan ritual keagamaan di situ atau ritual kepercayaan lain di situ, maka saya tidak berkenan untuk naik ke sana tanpa ada juru kunci, karena saya takut berbuat salah dan bisa menyinggung agama yang lain. Oke. Di atas dari titik ini sebenarnya ada tempat persembahyangan orang Hindu. Kenapa harus di titik ini? Karena menurut sejarah yang saya baca, di sini adalah salah satu lereng dari Gunung Semeru yang disebut oleh beberapa ahli sejarah. Ini juga bagian dari Gunung Widodaren, di mana Gunung Widodaren adalah menghadap ke puncak Gunung Semeru, yaitu puncak Mahameru. Dan itulah sebabnya pada masa kejayaan Majapahit dibangunlah situs ini, karena untuk memuja para leluhur. Itulah sebabnya situs atau tempat persembahyangan ini dibangun menghadap ke puncak Mahameru. Beberapa tahun yang lalu pada saat saya kesini, terdapat beberapa arca di sini, terdapat beberapa pelinggih juga di sini yang itu mungkin ada keterkaitan dengan peninggalan sejarah. Atas dasar pertimbangan menjaga melestarikan peninggalan sejarah, maka arca-arca tersebut atau pelinggih-pelinggih tersebut dipindahkan ke Candi Jawar yang baru di bawah. Kalian bisa lihat ya, semua ini hutan.
Dan itu adalah petilasan. Itu pohon yang diberi kain poleng. Saya kurang paham kenapa diberi kain poleng. Menurut kepercayaan mereka, mungkin ada hal tertentu di titik tersebut sehingga diberikan kain poleng. Nah, kita sudah kembali keliling di tempat ini. Jadi pada saat vlog siang, kalian akan melihat saya ke tempat ini mungkin bersama juru kuncinya ya. Oke, ini kembali ke patung singa. Ada kain poleng juga kan? Nah, itu karena suatu kepercayaan dari agama Hindu, itulah sebabnya diberi kain poleng. Kalian bisa lihat ada terdapat dupa di situ, tempat persembahyangan atau tempat persembahan atau berdoa juga untuk umat Hindu ya. Oke guys, saya rasa cukup vlog malam saya kali ini. Saya tidak ingin menyinggung agama lain. Kita sebangsa setanah air, kita sesaudara. Saya hanya melakukan vlog ini hanya ingin menambah wawasan bagi saya secara pribadi dan kalian pada umumnya yang mungkin belum pernah ke sini, sehingga kalian bisa tahu tempat ini. Tempat ini berada di dusun atau desa Mulyo Asri atau Mulyosari di Kecamatan Ampel Gading tepatnya. Saya pada malam hari ini melakukan vlog di dua tempat sekaligus. Dan di Candi Jawar yang Muda atau apa saya nggak ngerti. Dan di situ apa namanya? Sebentar kita lihat biar kalian tahu dan arti makna bangunan-bangunan tertentu dari umat Hindu sehingga bisa menjadi sebuah pengetahuan baru bagi kita semua. Oke, itu kalau sebentar, ini rerimbunan ya, rerumputannya. Wow, rumputnya udah tinggi. Kita lihat dari jauh aja ya. Sebentar, kita cari spot yang lebih dekat dengan bangunan itu, biar kalian tahu itu bangunan apa. Sekilas itu seperti kulkul ya. Jadi kalau ada hal-hal tertentu, beliau memanggil kerabat-kerabatnya atau orang-orang Hindu, atau ada acara tertentu di spot tadi yang namanya kulkul. Insya Allah namanya kulkul. Jadi kalau misalkan saya salah ucap, saya salah informasi, sekali lagi saya mohon maaf. Itu semua karena keterbatasan pengetahuan saya. Oke, kita merasak dulu guys. Tapi rumputnya nggak tinggi. Jadi umat Hindu itu kalau bulan purnama mereka melakukan sembahyang ya. Itu sebabnya ada bekas dupa tadi. Kita lihat ada bekas dupa di situ. Oke, ini kulkul. Ini namanya kulkul. Saya tidak mau menganggap tempat ini angker karena ini tempat ibadahnya, tempat yang dipercaya oleh umat Hindu yang memiliki fungsi sendiri. Jadi saya tidak menganggap tempat ini angker, hanya memberikan pengetahuan dan wawasan kepada saya dan kalian pada khususnya. Oke, kurang lebih hanya itu saja. Saya explore kali ini adalah explore yang istimewa karena ini adalah salah satu tempat yang saya cintai. Kenapa? Tempat ini saya cintai karena kesejukan udaranya,
karena bebas polusi di sini, tidak berisik, dan saya merasa ayem di tempat ini ya, walaupun di hutan. Saya merasa ayem karena nggak berisik, bebas polusi. Ya kurang lebih alasannya itulah. Oke teman-teman ya. Karena kita udah selesai, jadi jangan lupa tonton vlog kita siang hari. Vlog saya yang siang hari. Saya Captain Ray dari lereng Gunung Semeru, dari Gunung Widodaren, dari situs Purbakala, Desa Mulyo Asri, Kecamatan Ampel Gading atau Titor Yudo, saya lupa, Kabupaten Malang. Sleep tight, sleep well, have a nice dream, good night, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.